Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Pada video ini saya ingin memberikan gambaran secara umum mengenai kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Kita mengetahui bahwa di dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab yang terdiri dari 4 kitab Injil, kemudian 1 kitab sejarah, selanjutnya adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada 7 jemaat, kemudian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada 3 pribadi, dan juga ada surat-surat umum yang ditulis oleh Rasul ataupun murid Yesus, yaitu surat kepada orang Ibrani, selanjutnya surat Yakobus, surat Petrus, dan juga surat Yohanes, serta surat Yudas. Dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Seluruhnya ada 27 kitab. Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis ada di dalam kurun waktu di antara tahun 50-an sampai 70-an dan juga tahun 90-an. Seluruhnya umumnya ditulis dalam bahasa Yunani. Para penulisnya ada murid-murid yang disebut rasul, ada orang-orang yang disebut murid-murid Yesus tetapi bukan disebut rasul, dan juga ada murid-murid Tuhan dari murid-murid para rasul. Dari keseluruhannya, semua isi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ini fokus memberikan pengajaran, pengenalan akan siapakah Yesus Kristus secara utuh dan menyeluruh, baik keberadaannya, kehidupannya di bumi ini, kemudian pengajaran-pengajarannya, dan penerapannya di dalam umat Tuhan, orang-orang percaya di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, di daerah ujung-ujung bumi, Asia Kecil, Asia Besar, sampai ke Eropa. Dan dalam tulisan-tulisan kitab-kitab ini yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis, ada sekitar 9 penulis saja dari 27 kitab ini. Dan tentunya masing-masing punya keunikan. Ada yang pernah bekerja sebagai bagian pajak, ada yang bekerja sebagai tabib, ada yang bekerja pernah sebagai nelayan, ada juga yang pernah bekerja atau berkarya sebagai ahli Taurat, ada juga yang bekerja sebagai anak tukang kayu, dan juga ada yang bekerja melayani sepenuh waktu sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita melihat, mempelajari ke-27 kitab ini, intinya berbicara tentang pribadi dan karya Yesus. Yang tentunya kalau kita pahami satu demi satu, kita menemukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sesungguhnya berasal dari apa yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Namun ada yang ditambahkan, diajarkan ulang, dijelaskan kembali, terutama penggenapan-penggenapan yang sudah dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen sepanjang abad. Di dalam seluruh kitab dalam Perjanjian Baru ini, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat supranatural. Inkarnasi anak Allah, pelayanan pemberitaan firman dengan tanda dan mukjizat-mukjizat, pencurahan Roh Kudus dengan karunia-karunia pelayanan yang sangat limpah, dan kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui para rasul, hamba-hamba Tuhan, para murid, untuk mengalahkan musuh, si jahat, dan membawa orang kembali kepada Tuhan. Namun, apa yang di dalam kitab Perjanjian Baru ini merupakan sebuah fakta historis. Bukan rekayasa, bukan angan-angan. Bukan sekedar kata-kata hampa dan kosong.
Memang ada dari 27 kitab, ada satu kitab, yaitu kitab Wahyu yang disebut kitab Pewahyuan atau kitab Wahyu. Kitab ini tidak mudah dimengerti, hanya mungkin dimengerti kalau orang yang membacanya sudah membaca Perjanjian Lama secara utuh, kalau orang yang membacanya dulu 26 kitab yang lain. Baru mengerti, karena dalam kitab Wahyu itu dijelaskan zaman-zaman yang paralel, yang bisa berkaitan langsung dan bisa tidak berkaitan langsung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lihat dari kitab yang dimulai dari kitab Injil. Sebenarnya kitab yang pertama ditulis itu adalah kitab Markus yang ditulis sekitar tahun 62 sampai 64 di Roma ditulisnya, dan ditulisnya untuk prajurit-prajurit Kristen yang ada di Roma. Topik utama dari kitab Injil ini adalah Kristus anak Allah. Kristus yang menyatakan diri. Anak Allah yang inkarnasi. Ada 16 pasal dari kitab Markus ini yang menjadi perdebatan, yaitu pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-8b sampai dengan ayat yang ke-20. Manuskrip terakhir yang ditemukan memang menuliskan ayat 9 sampai 20. Isinya tidak lebih dari apa yang sudah dijelaskan dalam kitab Injil lain. Yang kedua, Injil Matius yang ditulis sekitar tahun 60 atau sampai tahun 70 di Antioquia, Syria. Topik tema penting dari Injil ini adalah Kristus adalah Mesias dari Allah. Mulai menjelaskan dari silsilah, lalu pelayanannya sampai dengan kematian kebangkitannya. Ketiga, kitab Injil Lukas dan ditulis oleh seorang tabib yang percaya kepada Tuhan, murid Tuhan yang dibina oleh Rasul Paulus. Di dalam Injil ini dituliskan bahwa Kristus adalah anak manusia, Kristus adalah juru selamat. Ya, ada yang memperkirakan Injil ini ditulis tahun 67 sampai 69, dan sebenarnya Injil ini dituliskan kepada satu orang bernama Theophilus. Theophilus bisa jadi orang Kristen yang sedang dikatekisasi, mendapatkan didikan, dilatih mengenal siapa Kristus. Kalau kitab Matius itu 28 pasal, Injil Lukas itu ada 24 pasal. Selanjutnya adalah Injil Yohanes yang diperkirakan ditulis tahun 85 sampai tahun 90. Injil Yohanes memang berbeda dengan 3 Injil yang lain, karena di dalam kitab Injil ini dimulai dari kekekalan sampai pelayanan Tuhan Yesus, dan ada beberapa kisah yang tidak dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Misalnya perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria dan perjumpaan Tuhan dengan Nikodemus. Di dalam kitab Injil ini, Yesus Kristus adalah Sang Firman, Firman yang menjadi daging. Ada 21 pasal yang memberikan gambaran tentang Injil Yohanes ini. Inilah keempat kitab-kitab dalam Perjanjian Baru yang menjadi satu kesatuan, yang kalau kita membacanya, kita mesti merujuk melihat latar belakangnya dari Perjanjian Lama. Jika tidak, kita kehilangan benang merah peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang sudah terjadi di dalam kitab-kitab itu waktu ditulis. Misalnya di dalam Injil Matius berbicara tentang silsilah Yesus Kristus dalam pengertian bahwa ini memberikan gambaran ada historisitas dari kehadiran Kristus dan bagaimana relasi hubungan kehadiran Kristus dengan masa Perjanjian Lama, rancangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu juga kalau kita membaca Injil Markus, kita dapat mengerti benar bagaimana fokus daripada penulis Injil Markus yang memberikan langsung to the point, memperkenalkan Yesus Kristus dari satu bagian ke satu bagian pelayanannya, tanpa henti pada akhirnya
ia kembali naik ke surga setelah ia menyatakan kemenangan atas maut melalui kebangkitannya. Dan berbeda lagi dengan Injil Lukas yang lebih memperkenalkan kemanusiaan Yesus tanpa kehilangan atau kekurangan atau ketiadaan cerita tentang keilahian Yesus Kristus. Ada suatu kisah-kisah yang menarik dari Injil Lukas, misalnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, atau kata-kata yang berkaitan dengan perkataan Yesus yang ada di atas kayu salib. Sementara Injil Yohanes adalah Injil yang sangat tidak mudah dipahami karena ada keunikan dalam Injil Yohanes berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ia adalah Yahweh, ego emi. Suatu penyataan yang kontroversial waktu itu dan sangat sulit dimengerti, apalagi Injil ini ditulis untuk generasi kedua kekristenan. Diperkirakan satu generasi itu 25 tahun, jadi ini sudah generasi kedua atau generasi setelah masa-masa penganiayaan mulai sampai penganiayaan akan mencapai puncaknya. Di dalam Injil Yohanes ini membicarakan Yesus secara eternal di dalam kekekalan dan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang menyatakan di dalam sejarah ia adalah Yahweh. Aku adalah ego em. Saudara yang kasih di dalam Kristus, saya akhiri terlebih dahulu pembahasan kita yang pertama tentang mengenal perjanjian baru. Ikuti terus materi pembelajaran ini dan mendapatkan pengetahuan, pengertian supaya kita bergiat membaca Alkitab setiap hari. Tuhan memberkati saudara. Amin.